Oke, halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita akan unboxing ya sebuah drone baru lagi dengan harga 350.000 kalau nggak salah ya. Nyampe ke Jambi ya, nggak tahu kalau nyampe ke daerah lain. Nah, sekarang kita akan unboxing sebuah drone dengan harga 350 ribuan. Seperti apa drone-nya, karena ini drone-nya baru banget di tahun 2024. Dan seterusnya kita akan bahas terus drone murah ya. Kita akan terus bahas terus. Kalau bisa makin lama kita akan bahas drone makin bagus, makin mahal, makin modern. Mudah-mudahan ya, doain aja. Makanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya untuk bantu channel saya. Oke, kali ini kita unboxing dulu ya sebuah drone-nya. Untuk memastikan kita coba buka ya, seperti apa ya. Tuh, langsung ke drone-nya ya. Langsung ke drone-nya aja, tidak dibungkus lagi pakai kotak lain atau pakai bubble wrap, tidak pakai lagi. Oke, sekarang kita lihat langsung aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini nggak bermasalah ya, walaupun tanpa kemasan bubble wrap. Untuk kotak di sini ada apa nih? Ini ada kayak merek-merek dari Cina gitu ditempel ya. Ini mungkin masuk dari luar negeri ke Indonesia kemungkinan ya, tapi nggak tahu juga. Ini apa yang ditutup ini, gambarnya nggak kelihatan malahnya. Tapi di depan ada ya nih. Ini ada warna apa aja ya? Warna oranye, hitam, dan warna apa nggak tahu ya. Kita juga dapat warna apa juga nggak tahu. Kita lihat dulu kemasannya. Biasanya untuk warna di sini ada dicontreng, tapi ini nggak kelihatan untuk warna made in. Kita buka aja dan kita dapetin tasnya lagi. Untuk edisi hari ini kita masih dapetin tasnya lagi ya. Langsung aja kita unboxing lagi tasnya, isi dalamnya bagaimana. Oke, kita langsung lihat. Nah, pandangan pertama gimana? Kalau saya sebelum diangkat ya, kalau lihatnya lumayan agak besar, walaupun harga 3,5 dari yang kemarin, ini kayaknya agak besar. Nggak tahu nanti beratnya ya. Ini sebelum diambil ya, dan remote-nya lumayan modelnya agak modern, nggak kayak remote E88 atau E99. Kita bahas dulu apa aja kelengkapannya. Nah, ini kelengkapannya: remote, ambil drone, kabel charger, obeng, dan baling-baling cadangan, manual box. Oke, dan remote yang kita dapatkan kayak gini. Ini disegel ya, disegel. Untuk ngisi baterainya ya harus dibuka, kalau enggak ya nggak bisa. Remote-nya ini ternyata bisa dicas ya. Tuh, ini tadi saya bingung nih. Tadi saya buka baterai, mau saya isi baterai, ternyata lihat tuh, kosong, nggak bisa diisi baterai, nggak ada pernya ya. Ternyata rupanya ini remote-nya bisa dicas ya. Ternyata remote ini bisa dicas, tanpa baterai bisa hidup. Tuh ya, remote-nya bisa dicas. Lalu kita lihat apa aja speknya, apa aja yang ada di dalam remote-nya. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini kita lihat remote-nya. Di dalam sini nggak ada layar ya, ini hanya ada tulisan aja drone ya. Lalu ini tombol 360 flip, ini tombol obstacle, ini tombol speed 123, ini tombol take off dan landing otomatis. Jadi ada gambarnya ya. Ini tombol headless mode, ini tombol radar ya, atau ini sensor ya, sensor anti tabraknya. Besok kita akan coba untuk sensor anti tabraknya. Ini tombol naik dan turun kamera dari remote ya, ada gambarnya ya. Lalu tombol on off dan throttle-nya tuh. Oke ya, enak ya, altitude hold ya, tombolnya di tengah. Dan ternyata drone-nya tuh lumayan berat ya. Ternyata drone-nya lumayan berat, nggak terlalu ringan-ringan banget. Dan lumayan agak besar. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita lihat dari foto itu kayak sama semua ya. Tapi kalau kita nyampe baru kita kelihatan mana drone yang terlalu ringan, mana drone yang terlalu gimana ya, terlalu main-mainan banget ya. Mana build quality yang bagus atau enggaknya nggak kelihatan kalau di foto ya. Kita kelihatan kalau kita pegang langsung kayak gini. Ya, ini build quality-nya ya lumayan, karena di sini aja dicat ya.
Kadang-kadang drone tuh ada hanya tanpa cat, polos sama sekali, hitam aja. Tapi kalau ini dicat dan ada mereknya di sini, YT151 ya, itu ada mereknya. Baterainya di belakang sini, ini nggak kelihatan sih ya berapa mAh baterainya, tapi agak besar ya baterainya, agak, oh di sini ya kelihatan ya, di sini kita lihat berapa baterainya, 2000 mAh ya, 2000 mAh untuk baterainya. Kita masukin lagi, agak besar ya, sampai ke baterainya agak besar, dan ini baterai khusus, tidak bisa baterai sembarang baterai, ini khusus untuk ini drone. Dan ngecasnya di sini ya untuk baterai. Kita masukin lagi. Lalu di bawah ada kamera nggak? Ada ya, ini kameranya, ini fungsinya biasanya untuk optical flow, kamera bawah ya. Ini ada optical flow nya, tapi ini kayaknya kita beli yang versi tanpa sensor karena sensornya kosong. Oh ada ya, ada ya sensornya, ternyata ada tuh, saya kira kosong, ternyata ini sensor ya, ini sensor anti tabrak tuh, ternyata ada ya. Kita akan coba nanti atau besok atau video selanjutnya untuk tes sensornya, kita akan coba ya. Kamera saya lihat dulu ya, lihat dulu detailnya ya, kita buka aja ya biar kelihatan. Oke, untuk kamera fix, kameranya hanya yang ini ya, yang ini palsu atau mainan, kameranya hanya yang ini aja untuk yang aslinya. Oke, lalu selanjutnya kita lihat dinamonya brushless ya, dinamonya brushless tuh. Oke, untuk dinamonya brushless. Oke, itu aja ya. Kita coba hidupkan, gimana sih, ada suaranya atau enggak? Biasanya sih ada suara kalau drone kayak gini ya. Tuh, bener ya, ada suaranya ya. Drone sekarang murah-murah tapi kayak drone canggih ya. Lihat nih. Tuh, beneran kayak drone canggih ya, walaupun murah. Oke, kita taruh dulu. Kita akan coba tes terbang indoor ya, dan juga kita akan coba tes aplikasinya. Jangan kemana-mana, tetap di video ini. Oke, sekarang kita tes terbangkan di indoor dulu ya. Kita tes terbangkan di indoor dulu, baru nanti kita akan tes terbang di outdoor. Pasti akan kita tes terbang di outdoor. Kita terbangkan dulu di indoor. Caranya ya, ini remote-nya ini ternyata bisa dicas ya. Tuh, ini tadi saya bingung nih, tadi saya buka baterai, mau saya isi baterai, ternyata lihat tuh kosong, nggak bisa diisi baterai, nggak ada pairnya ya. Ternyata rupanya ini remote-nya bisa dicas ya. Ternyata remote ini bisa dicas, tanpa baterai bisa hidup. Tuh ya, remote-nya bisa dicas, tanpa baterai bisa hidup, jadi bisa dicas. Oke, kita coba cara menghidupkannya. Hidupkan drone. Oke, drone-nya ada suara gitu ya. Lalu hidupkan remote. Oke, lalu kalibrasi gironya. Ini langsung otomatis terkalibrasi ya, jadi nggak perlu naik dan turunkan lagi. Tapi kita harus kalibrasi giro. Turun, ambil ke dalam ya, turun, ambil ke dalam. Nah, itu cara kalibrasi gironya. Oke, dan ini drone udah siap diterbangkan. Kita akan tes ini optical flow sensornya, lalu kita akan tes terbangnya di indoor bagaimana. Kita akan lihat semua yang ada di drone ini pada malam ini, tapi kita akan tes di outdoor besok ya. Hari ini kita hanya tes indoor aja. Apa yang bisa kita tes di indoor, kita tes di indoor. Oke. Untuk startnya, naik ke atas, itu untuk start ya. Untuk terbangkannya lagi, dinaikkan lagi ke atas, atau pakai tombol take off dan landing otomatis atau enggak ya? Oh, nggak ada ya, nggak ada tombol take off dan landing otomatis. Jadi kita, oh ada nih, ini ya, ini dia tombol take off dan landing otomatis. Kita bisa pakai ini atau bisa pakai ini untuk naikkan drone nya. Oke, sekarang kita take off. 3 2 1 take off. Wow, enak banget ya. Jadi drone walaupun dinamo brushless, tidak semuanya dinamo brushless itu bagus ya. Tidak semuanya yang pakai dinamo brushless itu bagus. Jadi ada juga yang enggak bagusnya. Nah, kalau ini kita dapat yang bagus ya. Lihat, kita coba dulu ya. Kita lihat optical flow-nya berfungsi dengan baik dan drone-nya
stabil. Drone-nya lumayan stabil tuh, tidak terlalu liar ya untuk drone-nya. Oke, jadi drone-nya di dalam ruangan pun dia tetap nyantai aja, anteng aja. Itu karena dia ada optical flow-nya ya. Karena dia ada optical flow-nya, jadi drone-nya tetap stabil walaupun kita mainkan pada saat di dalam ruangan kayak gini. Tuh, dia stabil, dia diam di situ. Kan itu tandanya stabil ya. Ada drone yang kurang stabil, yang tidak stabil, tapi ini lumayan stabil untuk terbangnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi ya. Kita masuk ke aplikasi. Cara masuknya lihat nih ya. Cara masuk ke aplikasinya, buka WiFi. Lalu kita cari ini, kita sambungkan ya ke WiFi Flow WiFi ini. Setelah tersambung, lalu kita masuk ke aplikasi KY UFO. Oke, kita lihat ya. Oke, udah masuk ya. Ini udah masuk. Untuk kameranya udah masuk nih, untuk kamera KY UFO. Ini kita tes dulu di dalam ruangan. Untuk aplikasinya nge-lag ya, kayak putus-putus itu kalau di sini ya. Tapi nanti kita nggak tahu, kita akan coba nanti di luar atau selanjutnya kita akan coba di outdoor nge-lag atau enggak untuk aplikasinya. Ya, sekali lagi ini drone harga 300 ribuan. Jadi kalau aplikasi atau kamera jangan terlalu diharapkan ya untuk aplikasi. Nanti kita akan melanjutkan lagi, nanti kita akan coba aplikasinya pada saat di luar atau pada saat kita tes terbang di outdoor ya. Ini pasti nanti kita akan tes terbang di outdoor. Kita terbangnya gimana ya? Dia nge-lag atau enggak? Terbang masih main untuk aplikasinya, tapi dia ya kayak putus-putus gitu, tapi masih berjalan ya. Walaupun dia kayak putus-putus gitu, tapi aplikasinya masih berjalan, tidak nge-lag atau tidak stop sendiri ya. Walaupun aplikasinya agak putus-putus tapi masih berjalan. Ada drone yang nge-lag putus-putus tapi dia aplikasinya nggak berjalan sama sekali ya. Nah, kalau ini aplikasinya masih berjalan dengan baik ya. Kita coba kameranya naik dan turunkan dari remote. Oke, dia bisa turun, bisa naik tuh ya. Untuk aplikasinya bisa turun, bisa naik ya tuh. Oke, untuk aplikasinya tuh bisa turun, bisa naik. Kita naik dan turunkan dari remote ya. Ini kita naik dan turunkan dari remote, dan drone-nya masih terbang dan kameranya masih bisa di mainkan, masih aktif walaupun dia putus-putus, tapi tidak terputus connect ya, tapi masih berjalan aja walaupun dia putus-putus. Oke, kita akan coba lagi aplikasi. Kita lanjut lagi, kita akan tes lagi, terbangkan lagi. Kita lihat dulu speed ya. Speed 1 2 3, speed 1. Pelan-pelan dulu sedikit karena kita di dalam ruangan. Speed 1 tuh kayak gitu ya, speed 1. Lalu kita pindah ke speed 2. Wow, speed 2 lumayan nambah 1 speed tapi kencang banget ya. Ini main di outdoor nih kayaknya enak banget nih. Oke, lalu kita pindah ke speed 3. Wow, speed 3 pun enak banget nih. Speed 3 nya enak banget ya, enak banget untuk speed 3 nya. Oke, lalu kita balikin lagi ke speed 1 karena kita main di indoor. Kita coba dia flip ya, kita coba dia flip bagaimana. 3 2 1 flip. Oh, harus hati-hati sekali flipnya ya, hampir aja tadi kena kipas angin di situ ya. Harus hati-hati sekali flipnya. Kita coba lagi flip 1 2 3 flip tuh ya. Jadi jangan terlalu main flip di dalam ruangan atau di indoor. Kalau saya sih ini gampang maininnya ya, karena udah biasa. Tapi kalau yang baru pemula jangan dimaini pada saat di indoor tuh. Drone-nya enak dimainkan. Nanti kita akan coba juga pada saat di outdoor. Ini drone pasti kita akan coba lagi bagaimana dia bagus atau enggaknya pada saat di outdoor, karena penting banget ya
nggak mungkin kita main drone di dalam ruangan kayak gini terus. Kita harus main drone di luar ruangan walaupun baru belajar ya, untuk memberanikan diri biar bisa main drone terus di luar ruangan. Kita harus sering main drone di luar ruangan. Oke, drone-nya enak banget, anteng banget. Kita coba lihat sensor anti tabraknya gimana, aktif nggak ya? Coba. Nggak ada anti tabraknya. Kayaknya anti tabraknya nggak aktif ya. Coba kita tekan lama tombol anti tabraknya. Nggak ada sensor. Nggak ada sensor, tapi dia kayak lampunya kayak kedip-kedip gitu ya. Tapi sensornya nggak aktif. Oke, kita tekan lama tombol sensornya ya. Tuh, kalau tekan sensor dia lampunya kayak gitu. Tuh ya, lampunya. Oh. Malah aneh terbangnya kalau ditekan tombol sensor tadi ya. Nggak aktif ya, sensor anti tabraknya nggak aktif. Jadi jangan terlalu diandalkan sensor anti tabrak pada drone kayak gini. Oke, nanti kita akan coba lagi di outdoor, nanti kita akan coba lagi di luar ruangan. Video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk bantu channel saya untuk klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya agar bisa membuat video-video terbaru untuk Anda semuanya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.